Sering banyak perspektif di luaran yang beredar. Bener apa enggak? Seorang MC itu kadang suka bisikin juri-juri. Gini ya. Media Raja, rajanya media kicau. Jangan lupa like dan subscribe-nya di sini ya Om Bro. Terus dukung channel ini biar selalu number one. Dan sahabat yang menguasai juara MBC di Indra Mayu Makassar kedua. Dari mana? Oke brother, nama saya Panca Dwija Julianto atau teman-teman yang biasa panggil saya Abeng atau MC Abeng atau Abeng MC. Gue nggak tahu, dari SMA gue dipanggil Abeng, mungkin karena coy, katanya agak bengkok coy. What? Nggak bengkok ya, agak bengkok. Yang bengkok apanya nih? Lo catat. Gue masih penasaran yang bengkok apanya. Jadi begini, bukan bengkok, agak beda loh, bengkok sama agak. Tapi tetap bengkok. Bengkok brother. Sama aja. Gue biasa bertugas nge-MC di beberapa lomba, baik di blok tengah, blok barat, bahkan kadang-kadang gue di blok timur begitu. Seberapa penting sih MC buat gelaran lomba burung berkicau? Gitu ya. Memang dari sebelum gue nge-MC juga di beberapa lomba memang udah ada MC dulu memang sebelumnya. Tetapi begitu pentingnya karena pada saat sebelum gue nge-MC gue bermain. Gue bermain di situ cuman sebelum gue nge-MC, MC banyak duduk aja biasanya. Cuma nyuruh burung naik, burung turun. Tapi buat gue nggak have fun dalam suatu lomba itu orang kadang cari gregetnya. Bukan sekedar lomba burung menang kalah bukan. Tetapi kadang juga karena ini menyangkut dengan hobi ya. Hobi jadi sekali suatu yang greget lah kira-kira. Jadi mereka suka dalam suatu gelaran dengan mengeluarkan tiket yang cukup tinggi. Dia dapat adrenalinnya. Ada deg-degannya, ada surnya, itu yang gue demen. Dan lu bertugas di situ buat ngeredamnya? Gue bertugas hanya membuat suasana asik aja. Bagaimana caranya? Dari situ gue punya banyak temen. Itu bonusnya ya? Ya. Om Abeng, bisa ceritain nggak? Kerugian dan keuntungannya seperti apa? Oh. Apa nggak ada ruginya nih? Malah untung terus? Gini, kalau gue sih orang udah biasa. Memang gue, lu lihat badan gue kan? Karena gue nggak doyan makan. Gue doyan ngomong. Cuman satu di Indonesia ini orang doyannya ngomong, nggak doyan makan. Gue doyan ngomong, nggak begitu doyan makan. Jadi buat gue kalau dibilang untung rugi, segala sesuatu itu ruginya buat gue. Karena awalnya gue main, bukan nge-MC. Tapi begitu gue nge-MC, gue lihat teman-teman pada ganteng, gue gatel nggak bisa main gue. Oke. Bahkan begitu gue nge-MC, gue banyak sahabat, gue banyak teman di beberapa kota. Terus apa dong setelah MC? Karena udah banyak teman, gue bikin ini. Bisa sedikit kenalin nggak tentang produk Abeng Coffee ini, kelebihannya apa Om Abeng? Yang bikin yang buat lu mikir kalau Ini kelebihannya jelas. Lu orang harus kalau ngopi lu harus Abeng Coffee gitu. Gini, sekarang dicek deh, kopi mana yang berani label nama? Nggak ada kapal, ada pesawat, ya, ada enak, tangga enak, gue nggak tahu deh. Gue label gue coy. Dan ini foto diambil di gantangan. Oke. Ini yang menunjukin kalau ini kopinya Kicau Mania coy. Dan gue berani jamin karena ini kopi bukan kopi sembarangan. Ini kopi dari tanaman rakyat yang tanpa pemupukan. Kebun rakyat coy. Yang dulu diambil sama Belanda tuh. Dia robusta tapi kecil-kecil barangnya. Asik banget.
Lu cobain kapan-kapan, brother. Gue sering kan main di daerah Jawa Tengah, gue nongkrong di gigs pinggir jalan, Ya. yang dimana tempat pemain burung pada ngumpul. Ya. Kayaknya yang kalau gue tanya, lu kenal sama Abeng nggak? Wah kenal gini. Segitu pentingnya Kicau Mania kenal sama lu. Itu yang maksud gue bilang gue asik. Di MC gue asik, gue banyak temen di situ. Banyak temen. Banyak kali. Gue nggak bingung kalau gue hadir di kota orang, gue tanpa materi, tanpa uang, hanya modal gue telepon aja sama nomor sahabat-sahabat gue, telepon coy, gue di sini, insya Allah mereka jemput coy. Karena gue Jadi bersahabat. itu jawaban dari pertanyaan gue. Yang kemarin gue tawar handphonenya dia 10 juta nggak dikasih. Oh jangan. 20 juta nggak dikasih. Ini banyak sahabat-sahabat gue ada di sini, brother. Karena bukan nominal handphonenya ya. Iya. Jadi nominal isi dalam handphonenya. Teman gue banyak di sini. Ya. 2015 Yes. sempat ketemu sama lu di satu gantangan di daerah Jawa Tengah. Ya. Udah 5 tahun berarti ya? Dari situ tanda tanya muncul. Pertama kali nge-MC itu tahun berapa? Gue nge-MC nggak lama sih ya. Berangkat dari tahun kurang lebih 2007 deh. Gue berangkat dari kabupaten, gue stay di Ungaran waktu itu. Gue lihat di gantangan di Ungaran itu ada satu gantangan yang udah menjurus ke ekstrim, ceritanya begitu. Ekstrim, gue waktu itu nggak ada di Ungaran, gue lagi di Jakarta. Nah terus begitu gue balik, gue diceritain nih, oh coy itu kemarin begini. Ya udah biasa gue hadir deh. Nah nggak ada perintah MC gue karena gue suka ngomong, gue pegang toanya, gue bilang sama panitia gue deh MC biar pada tenang deh. Nggak disuruh nggak apa? Nggak disuruh nggak apa, nggak bayaran juga. Pertanyaannya di honor nggak? Nggak dibayar. Jadi emang doyan ngomong daripada doyan Emang makan doyan ya? ngomong. Gue bikin suasana asik aja di situ. Yang main teman-teman gue, begitu mereka teriak, coy tenang. Bahasa gue ada satu, tetap tenang, non teriak. Gue berpandang dari beberapa event ya, dari beberapa IO. Karena begini om, kadang-kadang masing-masing organisasi, gue udah nyebrang ke organisasi A, B, C, D, semua mereka masing-masing punya pakem. Nah, sedangkan di Kicau Mania itu sendiri, Kicau Mania itu nggak selamanya mereka, ini pemain lama, enggak dong. Kan ada juga yang baru, mereka butuh rule of the game. Apa sih? Nah, itu butuh fungsinya MC. Gimana coba lo kalau ketua panitia ngomong, weh begini ya caranya nih, lomba nih, kan nggak mungkin. Ribut yang ada ya? Akhirnya lo ngapain dia teriak-teriak gitu? Kalau MC memang jatahnya teriak-teriak. Ini begini. Kan nggak semua peserta itu pemain lama. Ada juga yang baru, ada juga baru belajar, ada yang cuma melihat coba-coba, oh ternyata begini ya, begitu loh. Itu yang pentingnya untuk sebagai seorang MC. Pertama rule of the game dulu. Setelah itu baru have fun lah ya. Oke, jadi dari sudut lainnya mungkin ada pandangan juga, gue sering ketemu sama teman-teman gue, oh jadi MC ini pengendali lombanya. Apapun yang terjadi di dalam lomba tuh harus dikendalikan oleh seorang MC. Apa benar apa enggak? Sebenarnya tergantung juga ya. Di luar pengendalian diri mereka masing-masing ya? Dianggap MC penting juga kalau untuk hal itu, tetapi tergantung mereka. Mereka siap datang untuk bermain atau untuk apa ini? Kalau mereka siap bermain, akhirnya have fun lah sudah. Ya berangkat dari hobi, dia ikut kompetisi, lihat ini permainan. Rule of the game-nya seperti apa yang disampaikan oleh MC. Sehingga mereka bisa mengikuti aturan permainan, akhirnya jadi asik. Yang gawat, yang baru nggak ngerti apa-apa. Main ribut. Nah itu yang kadang-kadang gue juga sedih kalau sebagai MC gitu. Ada event yang, aduh rame, gue nonton nih, aduh kok rame banget gitu. Nggak asik. Oke. Ya. Nih Om Abeng, Ya. semakin dalam, semakin sini, semakin dalam lagi Om Abeng. Hati-hati nggak keluar coy. Ini agak sensitif. Yes. Hati-hati orang banyak nonton nih. Sering banyak perspektif di luaran yang beredar. Bener apa enggak? Seorang MC itu kadang suka bisikin juri-juri. Oh. Gini ya. Iya bilang ya, nggak bilang nggak. Nggak ada pengaruhnya di MC dengan penilaian. Ya. Sedangkan juri itu berdasarkan pengalaman mereka menilai burung. Ya, sedangkan MC, walaupun MC dulu seperti saya bekas pemain, saya nggak layak. Kenapa? Karena banyak burungnya. Saya juga nggak muter antar blok, saya juga nggak ke tengah. Bagaimana kualitas suara? Sekarang bagaimana MC bisa ngebisikin burung, ngebisikin juri, sorry. Dasarnya dari mana? Itu buat gua. Oke. Mungkin. Tetapi by the way, pada saat gua bertugas, di saat gua keliling, itulah kenyamanan pemain.
Karena apa? Karena gue ikut ngontrol. Juri juga manusia, kadang-kadang langkah juga salah. Seperti kadang-kadang, roll juri, pojok ada burung, perhatikan. Itu buat gue penting sekali. Karena sebelum gue nge-MC, MC hanya duduk, di dalam kayak apa nggak ngerti. Oke. Ya mungkin garis besarnya yang menentukan satu juara itu bukan MC ya, tetap juri ya? Tetap juri dong. Kalau ada yang bilang MC seorang pembisik, that bullshit. Oke. Nggak nyampe ke juri. Nggak nyampe coy. Nggak itu bakal benar. didengar. Lagian kalau memang benar pun kadang Nggak ngaruh. nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, karena nggak ada hubungannya. MC dibayar sendiri, juri dibayar sendiri. Nggak ngaruh. Kalau juri dibisikin mau, nggak mungkin. Lu siapa? Lu cuman MC coy. Lu kan udah dikenal nih. Gua nggak. Jawa Tengah yang nggak usah bohong. Nggak. Seenggaknya 70 dari 100% orang di Jateng nih, bukan karena notabene lu orang Jateng ya. Ya, Karena lu aktif di situ, karena lu biasa muncul di sana, ya, sehingga mereka tahu siapa lu. ya. Kayaknya teramat penting itu. Di mata mereka kalau ada Om Abeng, gue dateng. Itu sempet loh kejadian. Jadi kalau ada kontestan, MC-nya Abeng nih. Kadang brosur kan ada di bawahnya MC Abeng, MC Rere ya kan. Ya. Nah, seteramat pentingnya bagi mereka, tapi kalau lu balik keadaannya, Ya. mereka di mata lu tuh seperti apa? Kalau buat gua, pemain itu adalah teman-teman gua. Juri juga teman-teman gua. Jadi kita di situ harus sepadan. Makanya tadi gua bilang, gua akan mengontrol permainan. Ya, dari awal sampai selesai. Bahkan mungkin teman-teman juga sahabat-sahabat lihat kalau gua kerja gua jarang duduk. Karena apa? Gue pengen mereka puas bermain dengan mereka datang bayar loh. Kemudian juri juga bertugas harus bagus tanpa tekanan. Itulah fungsinya gue di situ. Kalau buat gue yang penting mereka begini loh. Seperti tadi yang lu bilang, lombanya ada MC-nya Abeng. Oke deh gue datang. Gue rasa bukan karena masalah burung dia harus menang. Seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa sahabat gue dari luar kota itu, dari luar kota. Kemudian di kota mereka juga ada rencana akan bikin lomba. Bahkan dia mengusulkan untuk di kota mereka MC-nya Om Abeng aja. Kenapa? Pada saat dia lomba di Semarang, dia terasa banget. Gue waktu itu masih inget deh, di Semarang Vagansa tuh. Gue inget, gue sampai disamperin, Om Abeng, lu kalau tugas dibayar berapa? Kenapa emang? Enggak, kota saya juga perlu yang seperti Om Abeng. Gue deg-degan tahu. Waktu Om Abeng bilang deg-deg, jantung gue mau copot. Itu gue bayar mahal tiket, gue puas main begitu. Nah itu yang gue bilang itu hobi. Ini lo yang nyangkut pautin ya, masalah nominal ya. Bisa bocorin nggak? Kalau buat mau datengin Om Abeng nih, gue harus bayar berapa? Ya siapa tahu ya kan, rezekinya ya kan. Nanti kalau apa, lu mau tahu? Kalau lu mau tahu off the bayaran record gua berapa? bisa kontak nanti. Lu mau tahu bayaran gue? Tenang, ada manajer gue panggil manajer gue. Okay. Om, ini manajer gue nih. Saya klarifikasi, saya bukan manajer, tapi saya juga mantan MC. Jadi tahu honor berapa yang dia terima. Bocorin. Bagian saya dulu. Saya MC. Gede. Berarti Dia sempat cemburu nih. Oke, berarti klarifikasi ya. Om Abeng dipakai karena dia murah, bener nggak? Bener, gue murahan. Kadang gini, panitia cuma bayar kopinya gue tugas deh. Gila kali. Bener, karena lu doyan ngomong bukan doyan makan ya kan? Karena gue Nggak doyan duit makan. kan? Dia karena Bener. hobi. Dia hobi. Dia karena hobi, Gue bilang sama dia, gue nggak suka makan. Lu lihat badan gue dong. Gue suka ngomong. Makanya gue jadi MC begitu. Lu nggak usah bandingin fisik depan Om Asep ya. Banyak kan dia. Kalau perbandingannya lu bisa lihat nih ya. Banyak kan dia. Contoh honornya lebih gede berarti. Oke. Setuju. Udah kelihatan. Setuju. Bener sama Abeng ya? Setuju. Dari awal dia kan dulu partner gue MC juga. Ini kalau viewers mau tahu nih, sebelah kita Om Asep DM dia juga punya channel YouTube apa Om Asep? Hobiku, Hobimu. Ala buat hobi ya. Iya, semua hobi. Pokoknya Universal Sepeda, ya. dari mancing, Olahraga. dari bunga, olahraga, bonsai biasa begitu nah ya. tanaman semua masuk di channel Hobiku. Yang pastinya hal yang positif. Ya. Betul. Oke. Tapi asik tuh. Gue harapin teman-teman pada subscribe tempat dia karena penontonnya bagus. Oke, jadi lu harus subscribe channelnya Hobimu. Oh kalau Hobi- gue udah dong.
Hobimu, hobiku ya? Iya. Hobimu. Hobiku, hobimu. Hobiku dulu baru hobimu. Cerita Abeng unsubscribe aja ya. Jadi subscriber Om Abeng pindah semua. Lu boleh nggak subscribe jika lu nggak mantap jiwa. Coy. Ini selanjutnya ada di channel sebelah. Oke. Hobiku, hobimu ya. Kita lari ya. Kita close di sini, kita lari ke hobiku, hobimu ya. Oke, siap, close ya. Close ya. Close ya. Kita pindah ya, coy. Hobiku, hobimu. Oke. Oke, ada satu yang belum dijawab Om Abeng. Oh ya, apa tuh Om? Gue pengen tahu lu berangkatnya dari mana sih sebenarnya? Dari mulai lu brojol sampai sebapak-bapak ini, gue nggak bilang tua ya, sebapak-bapak ini. Jadi gini, gue lahir sebagai anak kelima dari 8 bersaudara. Kemudian bokap gue waktu itu orang Semarang bokap gue. Kemudian ibu gue orang Pontianak. Saya lahir di Pontianak. Kemudian sebagai anak kelima, tapi ada kakak gue 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kami dari keluarga biasa-biasa aja. Bokap gue pegawai negeri, ibu gue guru. Jadi kalau bokap gue dari pagi pegawai negeri sampai kalau dulu kan kalau pegawai negeri jam 2 tuh pulang. Setelah jam 2, ntar bokap gue lanjutin lagi jadi guru sampai sore, guru sekolah. Karena anaknya 8 jadi bokap gue kerja dari pagi sampai sore. Udah gitu habis maghrib ntar pergi lagi ngelesin anak orang sampai jam 9 malam. Kadang-kadang begitu di Pontianak sana. Sedangkan ibu gue guru gitu. Jadi emang berangkat dari keluarga yang berpendidikan ini ya. Tapi gue nggak ngerti nih. Ini berangkat dari keluarga yang berpendidikan. Bokapnya guru, nyokapnya guru. Iya. Tapi kok aneh, di lapangan kok seorang Om Abeng selengean banget, gue nggak ngerti. Apa ini jalan hidup yang Om Abeng pilih? Iya. Atau resiko apa yang Om Abeng Ya, tempuh? Karena dulu mungkin sering ikut orang tua, kita selalu berpindah-pindah, selalu mendapat teman baru. Jadi karena kita ikut orang tua sering berpindah-pindah, jadi setiap tempat teman baru. Dan akhirnya gue stay di Semarang itu tahun 87 gue mulai masuk Semarang, SMA di situ, SMA 1 gue. Terus juga kuliah di Semarang, dan akhirnya gue waktu kuliah tuh gue bayar kuliah sendiri coy. Ya, lagi gue semester 3 udah ditinggalin sama orang tua gue memang selesaiin kuliah gue pakai uang sendiri. Jadi mulai dari gue jualan parfum sampai gue jadi supplier kayu, gue bermain ke arah sana hingga waktu itu usaha yang gue rintis sebagai usaha kayu, sebagai supplier eksportir, gue kalah pada saat gue diwajibkan untuk bikin skripsi tuh. Selesai, akhirnya gue tinggal usaha gue selesai skripsi, selesai juga tuh kerjaan gue. Akhirnya gue jadi nol lagi. Jadi lu bantah ya. Jadi dari omongan lu tadi sebenarnya gue ngerti lu pengen bantah. Dalam keluarga tuh pasti ada satu anak yang gagal, lu bantah tadi ya. Gue paling nakal coy. Kalau emak gue bilang, lu kalau gue dipanggil Anca kalau di rumah, dari kecil gue dipanggil Anca. Oh, panggilan imutnya Anca ya? Anca, kata nama gue kan Panca sebenarnya. Jadi gue dipanggil Anca. Kemudian kalau yang namanya, kalau pulang nggak luka namanya bukan Anca. Jadi kalau gue pasti kalau pulang cacal doel kaki gue, lo lihat no. Bukan karena nyolong jambu bukan? Bukan. Gue emang kalau pulang selalu luka. Nggak tahu, gue terlalu mungkin. Pecicilan ya? Begitu. Dari kecil gue memang ibet ya. Kesana kemari begitu. Oke, Om Abeng. Ya. Ini akhir-akhir ini nih ya, booming nih. Bukan booming ya, agak booming sih disebut viral, enggak juga. Biasa-biasa aja sih sebenarnya, cuman gue pengen bahas aja sih. Kemarin ada yang ngangkat statement, beli burung kok harus mahal. Gimana? Terus beli burung kok harus mahal. Oh ya. Terus kenapa sih yang namanya burung tuh kalau lu nginjek ke lapangan lomba, itu patokannya udah harus duit, dan itu nggak murah. Lu sebagai MC, lu pasti tahu di situ perjuangan seperti apa yang dilaluin sama kontestan sampai harganya sebegitu gede. Kalau gue pikir kalau gue MC gue nggak bisa jawab itu. Kalau gue MC, karena gue berangkat dari pemain. Dan sebelum gue nge-MC gue juga sempet jual burung gue mahal. Jadi Oke, secara tidak langsung lu pemain burung juga nih ya? Mantan, gue lama. Bukan mantan, masih kadang-kadang masih gantang. Jadi begini, sebenarnya burung tuh standar aja harganya. Sebenarnya burung standar harga. Yang membedakan adalah menemukan cara. Karena 1000 burung itu buat gue 1000 karakter. Lu cari 1000 karakter deh. Apa yang dimau itu burung. Kalau ketemu, mahal harga. Karena memang susah nyari karakter burung. Karakter burung bukan menurut lu. Ya.
Karena burung itu, kenapa mahal? Burung itu bisa mengikuti dengan keinginan penilaian. Banyak kok burung-burung yang bagus, suaranya bagus-bagus, tapi nyatanya dia nggak lomba, harganya dia nggak tahu. Mungkin di rumahnya bagus, tapi apakah di lapangan itu burung yang dicari? Sedangkan kan ada rule of the game, kriteria seperti apa yang dicari. Itu yang bikin burung jadi mahal, wajar. Gua harap viewers di rumah nonton video ini nggak jadi cuman bahan oh cuman kayak gini Om Abeng, tapi mengedukasi juga, mengedutainment juga. Seorang Om Abeng, anak kelima dari 8 bersaudara, bisa sukses di karirnya sebagai seorang MC. Ya apapun buat gua segala sesuatu semoga jadi manfaat kalau buat gua. Oke. Lu belum nanya ini tadi apa yang Gue juga belum beres tanya kok. Ini masih ada satu pertanyaan akhir. oh ya? Lu kan udah jadi suami yang setia. Berapa tahun pernikahan Om Abeng? Amin amin. Gua dari tahun berapa? 2005. 2005. Sama orang kelahiran Indonesia, bapaknya Aceh, ibunya Jepang, namanya Vivi Desilia, bini gua. Seberapa cinta? Cinta banget. Cinta banget. Iya. Nggak pindah. Gua beli hatinya. Hatinya bagus banget. Hati. Dan dia sayang banget sama gua. Oke, Om Abeng. Jadi MC kondang udah. Jadi suami yang setia udah. Amin. Harapan kedepannya mau hidup lu mau dibawa kemana? Selama masih dipakai sama teman-teman gue tetap nge-MC selama gue mampu. Tapi by the way, karena gue pengen berusaha memaksimalkan usaha gue sekarang. Usaha gue sesuai dengan selera sama teman-teman Kicomania. Mereka rata-rata pada doyan ngopi. Sekarang gue kencengin kopi yang bener-bener mantap. Semoga gue konsentrasi penuh untuk memajukan usaha gue ini. Kalau perlu teman-teman sahabat gue Kicomania bisa pada minum kopi ini gitu. Ini enak banget, serius gue. Kalau mereka penikmat kopi, dia bisa cobain karena kualitasnya beda. Berangkat dari bagaimana roasting, bagaimana besar kecilnya api, durasi pembakaran, ini menjadikan kualitas. Gue nyoba udah setahun coba. Gue bakar kopi, gue coba dulu ngabisin berapa kopi gue bakar. Sampai nemu kopi ini. Sampai nemu kopinya Kicomania, Abeng Kopi yang kata sahabat gue mantap jiwa. Oke, Om Abeng. Mungkin Oke. ngobrol-ngobrol kita cukup sekian. Yes. Pokoknya terus menginspiratif teman-teman Kicomania di rumah. Terus menginspiratif viewers di rumah. Ya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Om Abeng. Iya, jangan lupa subscribe Cerita Abeng. Semoga ada manfaat buat sahabat-sahabat. Lu dukung channel gue, nanti gue ceritain yang seru-seru. Oke. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini di Media Raja Company. Banyak cerita di sana, coy. Oke. Subscribe ya. Semoga Siap. selalu mantap jiwa. Amin. Oke. Thank you Om Abeng. Oke. Sampai ketemu di Jateng. Makasih Om.